Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya di Tafsir Al-Misbah, pemirsa. Terima kasih Abi sudah hadir kembali bersama kita semua pagi ini. Kita akan membahas surah baru, awal dari surah As-Saff yang artinya barisan. Nah, ada juga teman-teman yang sudah berbaris rapi sejak tadi, Bi, tapi secara digital ikut hadir di aplikasi video conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga sehat, semoga tetap penuh semangat menjalani hari-hari di Ramadan. Nah, surah As-Saff ini tidak panjang, Abi. Ya. Jumlah ayatnya hanya 14 ayat, tetapi Ella yakin banyak sekali makna-makna yang sangat mendalam yang bisa kita pelajari dari surah ini. Boleh diuraikan, Bi, apa saja peringatan-peringatan, apa saja tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Al-Quran di surah As-Saff ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratus Saff, barisan yang teratur. Surah ini berbicara tentang, tentu saja dari namanya kita lihat ada tentang persatuan, disiplin, dan sebagainya. Dia dimulai dengan tasbih. Sudah beberapa ayat, beberapa surah yang kita terangkan tentang makna tasbih itu. Secara singkat kita akan katakan bahwa ada yang memahami firman-firman Allah bertasbih apa yang di langit dan di bumi dengan menyatakan oh yang dimaksud dengan bertasbih adalah bahwa langit dan bumi dan segala isinya itu tunduk patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah yang dalam bahasa ilmuwan biasa dinamai hukum-hukum alam. Dalam bahasa agama, hukum-hukum Allah yang diberlakukannya terhadap orang lain. Ketundukannya itulah yang dilukiskan dengan bertasbihnya mereka. Memang dalam pandangan Islam, alam ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi hukum-hukum alam itu tidak selalu mutlak seperti itu, karena kehendak Allah bisa saja mengubahnya, dan itulah yang biasa kita namai kebetulan-kebetulan. Kebetulan. Jadi ada petunjuk tentang ini juga gitu ya, di ayat ini. Kebetulan kita namakan, tapi itu sebenarnya kehendak Allah. Kalau dalam bahasan agama itu kita tahu api membakar. Betul. Tapi kehendak Allah, api itu menjadi dingin dan selamat buat Nabi Ibrahim. Betul. Kalau kita bicara lebih lanjut lagi, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, kalau menurut ukuran hukum alam, itu mustahil. Mengapa mustahil? Bagaimana bisa keesaan Tuhan, ajaran tentang keesaan Tuhan, lahir di tengah-tengah masyarakat yang menganut politeisme? Bagaimana bisa masyarakat yang sakit, yang enggan minum obat, tetapi sembuh? Bagaimana bisa Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis menyampaikan hal-hal ini yang justru mengagumkan para cendekiawan? Ini bukan sebab dan akibat. Inilah yang dinamai inayatullah. Jadi kita kembali kepada sabbahalillah ini bisa diartikan sistem yang ditetapkan Tuhan, tetapi kita harus garis bawahi bahwa kehendak Tuhan di atas ketetapannya mengatur sistem itu. Okay. Dan sistem itu jadi semacam janji, kepastian dari Allah yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mengkaitkan ayat pertama dengan ayat kedua ya, Bi. Ya, soal betul. Mengatakan dan melakukan apa yang sudah dikatakan, memegang janji, berjihad dan seterusnya, yang kemudian diterangkan ayat-ayat berikutnya. Kita lihat lebih jauh.
Jadi itu subhanallah. Ada juga yang berkata kita tidak tahu tasbihnya karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada sesuatu pun di alam raya ini kecuali bertasbih kepada Allah, hanya saja kamu tidak tahu bagaimana tasbih. Itu ada dua pendapat. Tapi yang penting Allah menyebutkan dalam surah-surahnya yang menunjukkan bahwa alam raya bertasbih, itu sebenarnya secara tidak langsung menyuruh kita juga untuk selalu bertasbih. Karena itu Nabi SAW berpesan, ada dua kata yang ringan disebut oleh lidah, tetapi berat ganjaran timbangannya dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata itu adalah subhanallah dan alhamdulillah. Baik. Jadi surah ini dimulai dengan itu. Kemudian dia berbicara tentang sikap sementara kaum muslimin yang berkaitan dengan turunnya ayat yang kedua ini. Begini, ada sementara kaum muslimin yang berkata begini, kalau kami tahu apa yang paling disukai Allah, pasti akan kami lakukan. Maka disampaikanlah kepada mereka bahwa yang disukai Allah itu adalah berjihad. Jihad dengan fisik, jihad dengan jiwa dan sebagainya. Tetapi waktu perintah untuk berjihad datang, mereka berleha-leha menunda-nunda. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Tadi Abi dengar Ella berkata begini, ini kesalahan umum nih. Apa tuh, Be? Mengapa kamu mengatakan apa yang belum tidak kamu perbuat? Dia tidak berkata belum. Kalau kita memahami ayat ini sebagai larangan mengucapkan apa yang belum kita lakukan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, Anda menolong setan. Karena itu memperkecil jumlah orang-orang yang akan berdakwah. Saya tidak akan mengajak Anda katakanlah melakukan satu kebaikan kalau saya belum baik, kalau saya belum melakukannya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud, mengapa kamu mengucapkan, menyampaikan, berdakwah, menyangkut hal-hal yang tidak akan kamu lakukan. Tidak akan. Tidak akan. Jadi bukan belum, tadi saya sebut bukan tidak, tetapi tidak akan tidak kamu akan. perbuat. Jadi kita lihat, ini berkaitan lagi dengan bahasa. Memahami Al-Quran itu harus memahami bahasa. Kalau dia berkata lam, itu belum. Kalau dia berkata lan, tidak akan. Kalau dia berkata la, berarti tidak. Bisa dulu, bisa sekarang, bisa akan datang. Nah, di sini mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak akan kamu lakukan? Sebab kalau kita berkata bahwa kita baru boleh mengucapkan, baru boleh berdakwah sesuatu yang telah kita lakukan, maka itu sangat membatasi jumlah orang-orang yang berdakwah itu. Yang penting, fahami apa yang Anda ucapkan, niatkan di dalam hati, tanamkan tekad di dalam hati untuk melakukannya. Jadi yang belum kamu lakukan dan beda dengan yang tidak akan kamu lakukan. Ini poin yang penting sekali, Abi, dan jadi panduan kita juga tentang sebetulnya jalan-jalan apa, peringatan-peringatan apa, dan tadi Abi sampaikan dakwah seperti apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan atau bisa kita janjikan untuk kita lakukan kepada sesama dan di jalan Allah. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali sesudah jeda berikut ini. Tidak semua orang yang sekali-sekali berbohong misalnya, tidak semua orang otomatis terus kita nilai. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Masih mempelajari pesan, makna-makna, keserasian ayat-ayat Al-Quran. Dan tadi ada satu pesan Abi untuk rajin bertasbih dan juga bersyukur, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Kita praktekkan dulu sebelum memulai segmen ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai ayat kedua sampai dengan ayat keempat dari surah As-Saff ini. Tadi Abi sampaikan, Abi, yang dilarang adalah mengatakan sesuatu yang kita tidak akan melakukannya. Yang dilarang berjanji dan tidak menepatinya. Dalam konteks ayat-ayat ini, Bi, apa sesungguhnya yang digambarkan? Janji apa yang dilanggar oleh kaum muslimin di masa itu? Ya, tadi sebenarnya kita sudah katakan itu, bahwa mereka berjanji akan melakukan apa yang disukai Allah. Betul. Maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan apa yang disukai Allah. Itu kalau kita buka ayat-ayat itu kita akan temukan rumusan innallaha yuhib. Sungguhnya Allah menyukai. Apa yang disukai itu? Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik walau terhadap orang yang bersalah terhadapnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai, suka orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang selalu mensucikan diri jasmani dan rohani. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang bertawakal. Nah, di sini mereka ketika bertanya itu disampaikan bahwa yang disukai Allah itu adalah berjihad, mereka justru tidak ingin berjihad. Maka mereka dikecam. Kamu bilang mau mengerjakan, padahal kamu tidak kerjakan. Tidak kerjakan itu tidak dalam arti belum kerjakan, tetapi tidak kerjakan karena kamu kekurangan tekad untuk mau mengerjakannya. Kecamannya di situ. Bukan kecamannya karena belum dikerjakan. Betul. Jadi tekadnya kurang. Tekadnya lemah, mengatakan sesuatu padahal tidak akan mau melakukan. Ini tuh termasuk munafik, jadi ingkar terhadap janjinya atau gimana, Bi, sebetulnya digambarkan juga di sini? Abi tidak mau terlalu keras menyatakan munafik. Kita nanti akan bahas, ada suratul munafikun, kita akan lihat bahwa munafik itu juga bertingkat-tingkat. Betul. Tidak semua orang yang sekali-sekali berbohong misalnya, tidak semua orang otomatis terus kita nilai inilah munafik. Itu nanti kita akan bahas insya Allah dalam satu waktu. Okay. Yang jelas, yang disukai Allah itu bermacam-macam. Betul. Kita tinggal pilih yang mana yang paling sesuai dengan kondisi. Kita kembali kepada ayat kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa yang tidak akan kamu kerjakan. Itu dikatakan kalau Anda mengucapkan sesuatu dari hati Anda dan bertekad atau ingin untuk melakukannya, Allah akan membantu Anda. Wujudnya sesuatu itu banyak ditentukan oleh niat Anda, disertai dengan tekad Anda. Kalau tekad disertai dengan pengetahuan, Allah akan membantu mewujudkan apa yang Anda hendak wujudkan. Tetapi yang terpenting adalah tekad itu, niat itu. Itu sebabnya dikatakan niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Kenapa? Yang pertama, Allah tidak menerima suatu amalan yang niatnya bukan karena Allah. Sebaliknya, Allah bisa menilai sesuatu itu adalah kebaikan walaupun Anda belum wujudkan, kalau niat Anda sudah mau melakukannya. Betul. Jadi niat bisa lebih baik dari amal. Yang ketiga, kita lihat niat itu produk Anda. Sedangkan wujudnya amal
Kelihatannya produk Anda, tetapi sebenarnya ada bantuan dan keterlibatan Allah dalam wujudnya amal itu. Jadi yang dinilai niat. Itu sebabnya sejak semula Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Nilai amal seseorang itu adalah niatnya. Nah, Dan niat itu bukan sekedar kepingin aja gitu ya, Bi, tapi memang ada komitmen yang kuat, ada tekad yang kuat yang untuk diusahakan melakukan terus-menerus sesuatu. untuk melakukan Ya, sesuatu. sama halnya kita puasa, Betul. kita niat, tekad untuk berpuasa. Itu sebenarnya arti niat, tekad untuk melakukan sesuatu, tapi tekad itu demi karena Allah. Betul. Ya. Ella ingin berhenti sebentar di sini, Bi, sebelum melanjutkan penjelasan ayat berikutnya untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tadi apa yang dicintai Allah mungkin, atau uraian Abi yang lain tentang ayat-ayat awal dari Quran Surah As-Saff ini. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Raihan Armash, asal Jepara, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan yaitu bahwa tadi dikatakan jihad dalam perang termasuk amalan paling utama yang disukai Allah pada zaman Rasulullah SAW. Namun jika di zaman sekarang, apakah ada amalan yang lebih utama dari jihad, ataukah ada jihad yang terbaik di zaman modern ini? Nah, baik dalam konteks ayat ini ataupun dalam konteks sekarang gitu ya. Sebetulnya apakah memang masih jihad dalam peperangan yang menjadi kesukaan Allah? Adakah bentuk-bentuk jihad lainnya? Atau apa yang bisa kita tarik dari penafsiran ayat ini sebetulnya? Ya. Silahkan. Ya, tadi Abi sudah bilang bahwa sekian banyak hal yang disukai Allah. Kita pilih apa yang paling sesuai dengan kondisi, apa yang paling sesuai dengan tempat. Bisa jadi yang paling sesuai itu, kita ambil satu contoh deh yang seringkali kita ini banyak ini. Pergi umrah, biaya banyak. Yang mana lebih bagus daripada biaya itu kita berikan kepada orang-orang yang butuh pangan. Betul. Nah, sudah beda, lihat situasinya. Kita ambil contoh yang lain di masa COVID. Sholat Jumat wajib, ya kan? Ayat ini berbicara tentang shaf, barisan. Barisan yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintahnya suddul furaj, rapatkan barisan. Apakah baik ketika Anda sholat Jumat merapatkan barisan dalam situasi COVID? Jadi itu sebabnya yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah amal soleh. Perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilainya. Kesesuaian dengan nilai-nilai itu bukan saja dalam bentuknya, tapi juga dalam waktu dan tempatnya. Nah, jihad, memang jihad bagus. Hidup ini adalah jihad. Setiap saat kita berjihad. Tapi itu bukan berarti setiap saat kita mengangkat senjata. Karena jihad adalah mengerahkan semua tenaga, pikiran, harta, dan sebagainya untuk mencapai satu tujuan yang baik. Dan ini termasuk yang digambarkan oleh ayat ini pada saat bicara soal pentingnya kekuatan tekad ya, Bi. Ya. Jadi jihad itu juga adalah disiplin yang tinggi, kekuatan mental kita pada saat menghadapi berbagai ancaman, berbagai tantangan, dan memilih melakukan apa yang disukai oleh Allah. Kira-kira itu gambarannya. Kita akan masih bahas lagi ayat-ayat lanjutan dari Quran Surah As-Saff ini. Apa yang dimaksud dengan barisan tadi, kekuatan tekad, dan sebagainya. Jangan kemana-mana, masih banyak yang bisa kita pelajari. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada suatu pekerjaan yang lebih kusukai dari hambaku daripada mengerjakan apa yang wajib. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Masih memahami makna dari Quran Surah As-Saff, barisan. Apa maknanya, bagaimana kita menguatkan barisan dan menguatkan tekad. Saya ingin mulai dengan pertanyaan lanjutan ini. Silahkan teman-teman, apa ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan dengan Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Raihan Firdausi dari Kendit Situbondo. Terima kasih kesempatannya Ibu Mujela juga Prof. Syihab. Ada yang ingin saya tanyakan, yaitu sesuai dengan ayat 2 dan 3 di surah As-Saff tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang yang tidak mengerjakan apa yang telah diucapkannya. Kira-kira apakah sanksi yang akan diterima oleh orang tersebut? Terima kasih. Kita ingin memberikan jawaban nih, Bi. Kecaman-kecaman Allah ini sebetulnya ada konsekuensinya kah? Apakah ada sanksinya kalau kita tidak mengikuti tuntunan dari ayat-ayat ini? Ulama-ulama berkata bahwa tidak ada suatu ancaman yang lebih keras daripada ancaman yang disebutkan dalam surat As-Saff ini, yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maqt itu artinya kebencian. Kabura maqtan, sungguh besar kebencian di sisi Allah. Dia tidak berkata marah, lebih dari marah, benci. Tidak disebutkan apa bentuk sanksinya, tapi cukuplah bahwa sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang mengucapkan apa yang dia sendiri tidak mau ucapkan, dia tidak mau kerjakan, cukuplah sanksinya yang digambarkan bahwa Allah sangat benci pada dia. Sebagaimana lawannya benci, cinta, kita juga tidak bisa menggambarkan dalam kata-kata apa yang dikandung oleh makna cinta Allah. Kecuali kalau ada penjelasan dari Allah atau Rasulnya. Kalau menyangkut siksa, maka kita bisa ketahui bahwa siksa yang terberat itu adalah masuk neraka pada tingkatnya yang terendah. Orang-orang yang mengucapkan apa yang dia sendiri tidak mau ucap, tidak mau lakukan, terancam menjadi seorang munafik. Dan Allah menyatakan bahwa munafik itu berada pada tingkat terendah dari neraka. Tingkat yang paling dalam. Nah, hanya itu yang kita bisa tahu. Seandainya ada penjelasan lain, kalau cinta itu ada penjelasannya dalam satu hadis qudsi. Walaupun ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari dalam hadis itu dinilai sebagai kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Di sana ada riwayat yang menjelaskan tentang cinta. Kita ingin lihat, innallaha yuhibbu alladzina yuqatiluna. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bagaimana cintanya? Allah, kita dengarkan apa yang digambarkan oleh hadis qudsi itu. Siapa yang memusuhi waliku, kuumumkan perang kepadanya. Dan tidak ada suatu pekerjaan yang lebih kusukai dari hambaku daripada mengerjakan apa yang wajib atasnya. Anda mau melakukan kebaikan? Lakukan kewajiban Anda dulu. Salat kewajiban, lakukan salat. Belajar kewajiban, belajar. Ke kantor kewajiban, ke kantor. Lebih baik melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan dunia atau yang berkaitan dengan akhir daripada mengerjakan yang sunnah. Nah, setelah kewajiban, baru laksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau dia sudah melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahnya, firman Allah dalam hadis qudsi, maka aku mencintainya.
Dan apabila aku mencintainya, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu alladhi yabtashu biha. Maka menjadilah penglihatan yang digunakannya adalah bagian dari penglihatanku. Pendengaran yang digunakannya adalah pendengaranku. Tangan yang digunakannya menggenggam adalah tanganku. Kaki yang digunakannya melangkah adalah kakiku. Itu bukti, itu cinta Allah. Itu puncaknya. Ya Allah, ya Allah. Senang. Tentu cinta bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat pengamalan kita. Benci juga begitu. Karena di sini tidak dijelaskan apa benci itu, tetapi dinyatakan bahwa Allah benci, maka kita sudah dapat menggambarkan betapa buruk dampak dari apa yang dibenci Allah ini, walaupun kita tidak tahu persis bagaimana itu bentuknya. Tidak dapat tergambar dengan kata-kata. Karena itu ulama berkata, ini adalah ancaman yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dilukiskan yaquluna ma la yaf'alun. Mendengar kata dibenci Allah saja bahwa ini ancaman yang paling luar biasa, rasanya sudah sangat takut gitu ya. Tapi langsung lega tadi mendengar juga cerita Abi, penjelasan di hadis qudsi bahwa cintanya itu juga begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tentu khawatir terhadap benci dan murka Allah, tetapi lebih punya tekad yang lebih kuat lagi justru untuk mengejar cinta tadi ya, Abi. Cinta dalam tingkat yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diskusi lebih dalam lagi mengenai makna ayat ini, termasuk mengapa Allah mengatakan mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan. Seperti apa penjelasannya? Kita nantikan sesudah jeda berikut ini. Bahwa memang mereka berjuang, tetapi tidak dalam bunyanin marsus, bukan dalam suatu bangunan yang dipersembahkan oleh Terima kasih masih setia di Tafsir Al-Misbah. Semoga terus mendapatkan makna dari percakapan-percakapan kita di sini. Ella ingin lanjutkan Abi, beri kesempatan pada Abi untuk menjelaskan dengan lebih rinci. Pada saat Allah bicara tentang barisan, bicara tentang apa yang harus kita lakukan di jalannya, itu sebetulnya apa petunjuk Quran surah As-Saff dalam kaitannya dengan ayat-ayat ini? Silakan Abi. baik. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita terangkan dulu apa artinya yuqatiluna. Qatala itu tidak harus diartikan dengan membunuh, tetapi melakukan kegiatan untuk menghindarkan keburukan atau mendatangkan manfaat. Karena itu kita terjemahkan ini dengan berjuang. Berjuang di jalan Allah. Itu satu. Di sini yang Allah cintai, yang dinyatakannya sebagai dicintai adalah yang berjuang di jalan Allah dalam satu shaf yang teratur. Itu berarti orang-orang ini berada dalam satu kesatuan yang teratur. Tidak sendiri-sendiri. Mereka menegakkan disiplin bersama-sama. Jadi kalau mau berjuang, ajak sebanyak mungkin orang. Berjuang bersama-sama, mengkoordinasikan kegiatan sehingga kita mencapai target yang kita harapkan. Ada pemikir-pemikir Muslim yang mengamati kegiatan-kegiatan umat Islam yang menyatakan bahwa memang mereka berjuang tetapi tidak dalam bunyanin marsus,
bukan dalam suatu bangunan yang teratur. Kurang koordinasi. Sehingga apa jadinya? Si A melakukan ini. Tapi karena dayanya terbatas, jadinya setengah-setengah. Si B melakukan hal yang sama, tapi karena dayanya terbatas, setengah-setengah. Si C melakukan ini setengah-setengah. Akhirnya semua hasilnya setengah. Yang Allah sukai, mari kita himpun ke seluruh kekuatan kita yang setengah-setengah itu untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan mencapai apa yang dikehendaki Allah. Salah satu contoh barangkali yang sering kita lihat, berzakat. Masing-masing mengeluarkan zakat. Sedikit-sedikit. Bisa jadi yang diberikan oleh si A kepada seseorang, si B juga berikan orang itu. Padahal ada orang lain yang butuh. Mari kita menghimpun semua kekuatan ini menjadi satu kekuatan untuk kita dalam konteks zakat kita bagikan dan kita gunakan untuk meningkatkan semua aspek daripada apa yang perlu kita perjuangkan. Ini yang dikehendaki oleh ini yang digambarkan oleh ayat ini. Jadi barisan itu bukan hanya berbaris secara fisik gitu ya, Bi, bukan hanya rapat di satu tempat, tetapi memang mengkoordinasikan langkah, mengintegrasikan hal-hal penting untuk dilakukan bersama dan terus berkolaborasi di antara kita. Itu yang disukai Allah. Itu yang diinginkan. Iya, ini Ella ingin kasih kesempatan untuk bertanya, Abi. Nanti sambil Abi menjelaskan poin-poin berikutnya, mungkin satu pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini bisa jadi pemantik diskusi lanjutan kita. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Surat ini berbicara mengenai pentingnya suatu kekompakan hingga dikatakan bahwa kekompakan ini bagaikan suatu bangunan yang kokoh. Lalu bagaimana menurut Abi agar pada saat sekarang ini umat Islam dapat bersatu padu dalam kekompakan dan dalam kebersamaan? Terima kasih. Dengan Mas siapa? Maaf tadi belum menyebut. Ya Allah, dari Kendal, Jawa Tengah. Oke, terima kasih Mas. Salam buat teman-teman di Kendal. Nah, Abi, ini tadi yang diharapkan oleh Allah kekompakan, yang diharapkan dan jadi tuntunan untuk kita adalah mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, mengintegrasikan hal-hal yang memperkuat barisan. Tetapi kenyataannya sekarang itu masih jadi tantangan untuk kaum muslimin. Bagaimana, Abi, supaya kita bisa memenuhi tuntunan ini? Mari kita menentukan bersama target kita. Tujuan ya, Bi. Apa tujuan kita? Tujuan. Mari kita diskusikan tujuan kita. Setelah kita sepakat, mari kita bekerja sama, mengkoordinasikan masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Itu sebabnya Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Tuhan, bantuan Tuhan, kekuasaan Allah itu akan tercurah kepada kelompok, bukan perorangan. Ajaran Islam ini menekankan kebersamaan, bukan individualisme. Satu contoh yang kecil yang setiap saat, setiap hari kita baca di dalam salat. Perhatikanlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Walau Anda sendiri sholat, Anda harus berkata kami. Salah kalau Anda berkata, ya ka'abudu, hanya engkau, kepada engkau aku meminta pertolongan. Tidak, harus berkata kami. Harus mendapatkan kekamian. Nabi pun, nabi-nabi, bukan hanya nabi, ketika menyebut dirinya sebagai seorang, dia atau beliau itu menyatakan wa ana minal muslimin. Saya pribadi ini masuk dalam kelompok ini. Jadi Nabi pun menempatkan dirinya sebagai bagian dari umat yang lebih besar. Ini. Luar biasa teladan Nabi. Nanti Ella ingin tahu lebih lanjut bagaimana caranya supaya tekad kita itu untuk tujuan bersama. Nah, teman-teman pasti juga ingin tahu jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Nabi berpesan, yang diterkam oleh serigala itu hanyalah kambing
Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Begitu banyak uraian yang indah tentang Quran Surah As-Saff dari Abi Quraish Shihab hari ini. Tadi Ella ingin elaborasi sedikit lagi, Bi, mengenai tujuan bersama. Tadi Abi mencontohkan Nabi Muhammad SAW pun menempatkan dirinya sebagai bagian dari umat. Padahal Nabi ibaratnya nih, Bi, kalau mau menang sendiri, mau mengeksklusifkan diri, itu pun punya semua haknya dan kedudukannya sangat amat tinggi. Nah, bagaimana kita membiasakan ini? Membiasakan kebersamaan, tujuan bersama, tekad yang kuat bukan hanya untuk kemenangan sendiri, tetapi pencapaian tujuan seluruh umat. Kira-kira gimana, Bi? Disinilah kita harus menyadarkan diri tentang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita harus berdiskusi, mencari solusi yang terbaik untuk semua, bukan hanya untuk diri sendiri atau kelompok sendiri. Bisa kita berbeda-beda dalam cara, tetapi jangan berbeda dalam tujuan. Nabi berpesan, yang diterkam oleh serigala itu hanyalah kambing yang sendirian. Kita alaikum bil jamaah. Mari kita bersatu, persatuan yang teratur. Keteraturan persatuan itu lahir dari disiplin. Jadi safin wahid itu, satu saf yang teratur itu mengharuskan semua yang terlibat di sana disiplin. Dan disiplin punya kaitan banyak. Disiplin waktu, disiplin tempat. Agama ini ingin kita disiplin. Betul. Dan bukan disiplin perorangan. Disiplin bersama-sama sehingga yang berat sama kita pikul, yang ringan sama kita jinjing. Dan kalau bicara disiplin ini, Bi, selalu kata kuncinya kalau Ella sebagai pendidik gitu ya, kesadaran ya. Jadi bukan hanya disiplin yang muncul karena dipaksakan, tetapi disiplin karena adanya kesadaran akan tujuan, yaitu tujuan bersama tadi. Betul. Luar biasa maknanya. Apalagi, Bi, kesimpulan-kesimpulan lain mungkin tentang ayat awal Quran Surah As-Saff ini yang penting menjadi catatan di akhir episode ini. Silakan, Abi. Abi ingin menggarisbawahi soal lima taquluna ma la taf'alun itu. Jangan juga jadikan ini menjadikan Anda enggan untuk berdakwah. Mari kita berdakwah, tetapi dalam saat yang sama kita berusaha meningkatkan pemahaman kita tentang apa yang kita sampaikan, sekaligus berusaha menanamkan tekad untuk memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Ya. Dan ini tentu menuntut dari kita yang mengajak kepada orang lain ini untuk mempelajari dulu apa yang akan kita sampaikan. Nabi pun sebelum ditugaskan untuk menjadi rasul itu yang bertugas menyampaikan kepada masyarakat. Nabi pun sebelum diangkat menjadi rasul Belajar. disuruh dulu membaca. Iqra, baca. Apa saja yang berkaitan dengan apa yang hendak Anda sampaikan. Baca alam raya, baca masyarakat, baca yang tertulis dan sebagainya. Setelah siap membaca dan mengetahui, barulah kemudian turun perintah untuk qum fa'anzir. Baru disertai dengan tuntunan-tuntunan moral. Rabbaka fakabbir, siyabaka fatahir, agungkan Tuhanmu, pakaianmu lahir dan batin bersihkan. Jangan memberi dengan mengharap memperoleh lebih banyak dan sebagainya. Itu tuntunan-tuntunan dalam konteks berdakwah. Jadi bukan asbun, apalagi menyampaikan sesuatu yang justru tidak benar, menyampaikan sebuah hadis yang dhaif, yang lemah, dan mengartikannya dengan pengertian yang tidak benar. Jangan melakukan itu dengan berdalih sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari tuntunanku walaupun satu ayat. Betul, walau satu ayat.
tapi yang sesuai dengan tuntunan Nabi, Betul. bukan sesuai dengan pemikiran yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Saya kira itu dalam konteks dakwah ya. Iya, dan jelas tuntunan ini menunjukkan pentingnya kita berdakwah, terlibat dalam perjuangan, jadi bagian dari barisan, tetapi dengan penuh tanggung jawab ya Bi. Kewajiban dan tuntunan untuk berdakwah dan mengajar, tetapi sekaligus kewajiban dan tuntunan untuk terus belajar. Kalau Ella bilangnya semua murid, semua guru nih Bi. Ya, Kita belajar terus, kita bergerak bersama-sama, dan insya Allah terus bermakna. Terima kasih Abi. Terima kasih semua pertanyaannya teman-teman yang sudah hadir, dan tentunya terima kasih yang utama kepada semua pemirsa di rumah yang selalu setia di Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita jumpa lagi besok, tetap melanjutkan pembahasan surah As-Saff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh